Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki ibadah kita pada saat ini. Dalam hati kita mengucap bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Yosua pasal pertama ayat 9 dikatakan kepada kita demikian. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itulah kepedulian Allah atas hidup umatnya, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita bersama memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, Allah yang senantiasa menyatakan kebaikan kepada kami, kasih kepada kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk yang kesekian kalinya kami menyadari bahwa kami belum dapat melakukan kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ampuni ya Tuhan seluruh dosa kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ucapan kami yang juga tidak berkenan. Kami serahkan kepadamu dan mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 29 bait 1, 2, dan 3 kita pujikan bersama-sama sebagai pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Betapa indah
di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah kepada setiap orang yang mau mengakui dosa di hadapannya dinyatakan melalui Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan dosanya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 427. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan hati pikiran kita menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, Allah yang sangat baik, pada saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan sapaan-Mu melalui kesaksian kebenaran firman-Mu yang hendak kami terima. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya sehingga dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita pernah mendengar bahkan menyanyikan, dan ini pernah menjadi lagu favorit kita, Jemaat Philadelphia, yaitu Allah Peduli. Lagu ini hendak memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam segala perkara, dalam segala permasalahan, Allah senantiasa peduli, Allah senantiasa mengerti kehidupan setiap umatnya. Sebagaimana bacaan kita pada hari ini sebenarnya juga hendak menyatakan kepada kita bagaimana kepedulian Allah melalui pelayanan Yesus yang pada waktu itu terjadi dalam kehidupan banyak orang yang berbondong-bondong kepada Yesus. Kunjungan Yesus kepada ibu mertua Simon yang waktu itu sedang sakit dan kemudian menyembuhkan dengan jamahan tangannya, ini sebenarnya hendak memberitahukan kepada kita bagaimana karya Yesus yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Bukan hanya orang yang dikenal atau keluarga orang yang dikenal, tetapi juga ketika banyak orang yang kemudian mendengar berita itu, tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus, dan mereka juga mengalami sakit penyakit, mungkin kerabat mereka harus juga menghadapi permasalahan termasuk dirasuk oleh roh jahat. Mereka semuanya datang kepada Yesus. Untuk apa? Ya, untuk memohon supaya baik orang yang sedang sakit maupun anggota keluarganya yang sedang sakit disembuhkan, dipulihkan oleh Yesus yang sudah melakukan karyanya
ketika datang ke rumah Simon pada waktu itu. Dan karya Yesus ini merupakan sebuah bukti bahwa kehadiran Yesus di tengah dunia itu hendak menghadirkan kerajaan Allah. Kita pernah membahas apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan sebuah tempat yang nanti akan kita tempati, tetapi kerajaan Allah itu sudah dimulai ketika Yesus hadir di dunia, di mana ada sukacita, di mana ada kedamaian, di mana ada orang sakit disembuhkan, di mana ada berbagai macam permasalahan terjadi dan kemudian ada jalan keluarnya. Disitulah kerajaan Allah sedang dan terus dinyatakan di dalam kehidupan umat manusia. Jadi kehadiran Yesus melalui karyanya itu hendak menghadirkan damai sejahtera. Dan itu merupakan sebuah kepedulian Allah kepadanya. Siapapun yang datang kepada Yesus, tidak satu orang pun ditolak. Tetapi siapapun yang datang kepada Yesus diterima. Dan ketika dia merespon penerimaan Yesus itu, dia diberi kelepasan atas apa yang sedang dihadapi di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya karya-karya yang sudah dikerjakan oleh Yesus itu membuat banyak orang kagum. Dan kekaguman itu kemudian membuat banyak orang mencari dia untuk datang kepadanya. Dan ketika Yesus sudah melaksanakan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, Yesus melarang setan-setan berbicara tentang dia. Mengapa? Sebagaimana minggu yang lalu, setan-setan itu tahu persis siapa Yesus. Dan kenapa Yesus melarang? Supaya orang-orang dapat mengalami sendiri dan merasakan sendiri bagaimana kehadirannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi tidak usahlah disampaikan kepada banyak orang oleh setan-setan, tapi supaya mereka datang dan mengalami sendiri apa yang sedang dirasakan dan dialaminya. Itulah sebabnya ketika Yesus sudah melakukan karyanya, menyembuhkan orang tua, ibu mertua Simon, dan juga banyak orang yang datang kepadanya, ia kemudian berdoa, menyinggir dan berdoa. Dan ketika murid-muridnya mencari dia dan mengatakan bahwa banyak orang mencarinya, Yesus justru mengajak mereka pergi ke tempat lain. Bukan ingin menghindar, tetapi Yesus hendak memberikan pengajaran kepada mereka bahwa karya-karyanya tidak berhenti hanya di Galilea saja. Atau di tempat di mana Simon, orang tua Simon tinggal. Tetapi juga di sekitarnya dan dimanapun juga. Yesus ingin mengatakan kepada mereka bahwa karya-karyanya harus tersampaikan kepada semakin banyak orang. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang mengalami bahwa Allah itu peduli kepada umatnya. Dan karya Yesus pada waktu itu bukan hanya pemulihan dalam hal sakit fisik, tetapi juga spiritual. Supaya apa? Supaya mereka semakin memiliki kehidupan yang efektif. Dan siapa yang datang kepadanya pasti akan diberikan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, datang kepadanya adalah jalan pertama dan utama untuk mengalami secara langsung kepedulian Allah atas hidup setiap umatnya.
Itulah sebabnya jika pada saat ini setiap kita ada yang mengalami sakit fisik, ada yang mengalami permasalahan-permasalahan, ada yang mengalami gangguan-gangguan yang sering kali muncul. Kalau kita ingin dipulihkan, kalau kita ingin merasakan bahwa Allah memang peduli dan kita menjalani ini tidak sendirian, ada Allah yang selalu mengerti, memahami, berempati atas hidup kita, atas apa yang kita rasakan, maka yang pertama dan utama adalah datang kepadanya. Sebagaimana orang-orang banyak yang datang kepadanya dan dipulihkan. Dipulihkan kesehatan kita, dipulihkan ekonomi kita, dipulihkan kondisi-kondisi yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup kita. Sehingga kita betul-betul merasakan bahwa Allah memang peduli dalam kehidupan kita. Hal ini pun juga harus kita nyatakan kepada semakin banyak orang. Karena ketika Yesus menyatakan kepedulian kepada kita, itu juga harus kita beritakan. Cara pemberitaannya tidak harus melalui cerita, tetapi melalui kebaikan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan pemulihan kita sapa. Orang-orang yang membutuhkan penguatan kita rengkuh. Itu sebenarnya juga sedang memberitakan kerajaan Allah, memberitakan karya-karya Yesus, memberitakan kepedulian Allah dalam hidup ini. Kita diutus di tengah dunia untuk melaksanakan, untuk menyatakan bahwa Allah peduli kepada setiap umat manusia. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita mengakui iman percaya kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, kita ikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah surgawi, Allah yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah berkarya dalam kehidupan dunia ini, menyatakan kerajaan Allah melalui pekerjaan-pekerjaan yang terjadi. Terima kasih untuk karya tersebut, bahkan karya agung, sehingga kami mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama mensyukuri anugerah Tuhan yang telah kami terima, dan syukur itu biarlah kami juga wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kami, dalam kehidupan konkret, supaya kerajaan Allah semakin nyata di tengah dunia ini. Kami juga hendak menyerahkan kehidupan kami, setiap pribadi, setiap keluarga, jemaat Philadelphia,
Berkat-Mu senantiasa kami mohon atas keluarga-keluarga Jemaat Philadelphia, supaya kami senantiasa dapat merasakan bagaimana Allah hadir, Allah peduli kepada setiap keluarga kami. Dengan berbagai macam pergumulan yang harus kami hadapi, biarlah kami senantiasa tetap melihat Tuhan, bahwa Tuhan terus berkarya di tengah setiap keluarga kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tangan Tuhan menjamah mereka satu persatu supaya mereka mendapatkan pemulihan kesehatan atas diri Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Mas Tias Prasetyo, Bapak Yusa Indra Widya Pranawa, dan juga saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan senantiasa terulur atas mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan negeri dan bangsa ini yang mana direncanakan pada tanggal 14 Februari akan dilaksanakan pesta demokrasi. Kiranya Tuhan yang akan memilih pemimpin bangsa dan negara ini yang betul-betul dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, terwujudnya damai sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jagai setiap kami, seluruh warga negara ini dalam pesta demokrasi, supaya kami juga dapat melaksanakan apa yang harus kami kerjakan dalam pesta tersebut. Kiranya semuanya dapat berlangsung dengan baik dan kondusif. Kami menyerahkan sepenuhnya kondisi bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa kami, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Marilah kita mensyukuri berkat yang telah dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan persembahkan dengan dasar persembahan diambil dari kitab Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 287A. Sekarang beri syukur.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih pada ibadah saat ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan itu. Kami kumpulkan, biarlah Tuhan, Engkau berkati persembahan kami. Ajar kami Tuhan, untuk terlebih lagi bisa mempersembahkan hidup dan kehidupan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan melayani Engkau. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Pakai kami Tuhan untuk selalu boleh memuliakan Engkau dalam hidup kami. Ucap syukur kami ini Tuhan hanya kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagaimana Yesus menyatakan kepeduliannya kepada setiap orang yang dijumpainya yang mau datang kepadanya, kita pun juga diutus untuk melaksanakan karya-karya Yesus dalam hidup kita secara konkret. Kita bersama menyanyikan PKJ 182 bait 1 dan 2. Terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku, karena Bapa mengutusku. Kita bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan